Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi di channel saya ini. Kita sekarang atau kali ini saya akan membahas mengenai anatomi dari salah satu organ yang paling vital dalam tubuh manusia, yaitu jantung ya. Kenapa vital? Karena jantung itu merupakan sumber dari pompa darah yang nanti akan disalurkan ke berbagai organ-organ yang penting yang lain seperti otak, paru-paru, ginjal dan lain-lainnya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar dari jantung kita, ya, gambar dari jantung kita. Nah, ini adalah letaknya di mediastinum, ya, ini letaknya di mediastinum yang dihimpit oleh ini tuh yang mediastinum ini nih, mediastinum yang nanti dihimpit oleh paru-paru sebelah kanan, kemudian paru-paru sebelah kiri, gitu loh. Yang ini yang left, yang ini yang right paru-parunya. Nah, biasanya di paru-parunya juga dia ada kayak lekukan gitu ya, lekukan yang nanti akan menjadi seperti tempatnya jantung, disebut dengan impresia kardiaka sebetulnya. Tapi nanti kita nggak bahas itu, nanti kita bahasnya di next. Nanti itu kita akan bahas di next materi. Nah, mungkin sekarang kita akan fokus dulu aja ke jantungnya itu sendiri ya. Baik, teman-teman sekalian, jantung itu kalau kita bagi dulu itu ada yang namanya basis ya. Ini adalah basis ya, bukan basic. Ini adalah basis jantung dan ini adalah apex jantung. Nah, basis jantung itu letaknya di dorsokranial ya, dorsokranial, sedangkan untuk yang di apex jantung itu letaknya di ventrocaudal kiri untuk yang jantung ya, untuk yang apex jantung. Berbeda kebalikan dengan paru, apexnya itu berada di atas, sedangkan untuk jantung dia apexnya berada di bawah gitu loh. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam lapisan-lapisan dari jantung itu sendiri ya. Jadi teman-teman sekalian, yang ini kalau misalkan kita lihat, ini adalah lapisan jantung. Ini disebut dengan pericardium fibrosus ya, pericardium fibrous ya, atau fibros pericardium, di mana pericardium itu adalah epikardium yang melapisi jantung kemudian melipat keluar gitu, sehingga disebut dengan perikardium yang nantinya akan terdiri dari dua lapisan. Jadi kalau misalkan saya akan akan hilangkan lapisan pertama, nah ini disebut dengan parietal ya. Ini disebut dengan lapisan parietalis. Nah, inilah yang disebut dengan lapisan parietalis. Kemudian saya keluarkan lagi. Nah, ini yang disebut dengan lapisan visceralis. Jadi parietalis itu yang menempel ke diafragma nanti, sedangkan yang visceralis itu yang menempel langsung di jantungnya, gitu loh ya. Kemudian saya akan seleksi lagi, saya akan hilangkan lagi. Nah, ini adalah bentuk dari jantung tanpa lapisan yang epikardium atau perikardium tadi, gitu loh. Nah, kalau misalkan kita dilihat dari bagian ventral, bagian depan, maka kalau misalkan saya akan buat gambarnya ya, teman-teman sekalian. Di sini itu ya, di bagian anterior, dia itu kayak ada cekungan. Nah, cekungan itu disebut dengan sulcus interventricularis anterior sampai ke incisura apexis cordis, yang nantinya di sampingnya itu ada namanya apex cordis, yang nanti akan menjadi suatu impuls ataupun bukan impuls ya, akan terlihat sebagai pulsasi di di rongga dada ya, kalau misalnya kita pemeriksaan fisik, yang disebut dengan ictus cordis gitu. Nah, itu adalah sulcus interventricularis anterior. Kalau misalkan kita lihat ke bagian posteriornya, ini juga ada ya. Ini juga ada yang ini juga ada cekungan gitu, seperti cekungan juga ya. Ini juga seperti cekungan juga. Nah, ini cekungan ini juga merupakan sulcus, tapi namanya adalah sulcus interventricularis posterior. Karena di bagian dorsal ya, di bagian belakang, dan ini disebut yang ini disebut dengan sulcus interventricularis anterior gitu. Kemudian satu lagi ya, lupa. Kemudian ini ada cekungan juga di sini ya. Di bagian sini juga ada cekungan nih yang membawa arteri ini. Nah, ini disebut dengan sulcus coronarius ya, sulcus coronarius yang nantinya yang membagi antara atrium dan
ventricle gitu loh ya. Oke, kita akan delete dulu semua draw-nya ya. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, kalau misalkan kita lihat dari bagian depan lagi seperti ini ya, kita akan melihat ada di sebelah yang saya klik ini disebut dengan atrium kanan, ini disebut dengan atrium kiri, ini disebut dengan ventricle. Nah, ini disebut dengan ventricle kanan dan ini disebut dengan ventricle kiri gitu loh ya. Nah, kalau misalkan kita lihat ini adalah lapisan yang paling luarnya itu di bagian atrium itu disebut dengan auricula dextra, sedangkan yang kiri itu disebut dengan auricula sinistra ataupun auricula kiri. Yang kalau kita buka, sayangnya ini nggak bisa ya, nggak bisa dilihat, itu ada kayak otot disebut dengan musculus pectinati kalau nggak salah ya. Kalau salah nanti silahkan tuliskan di komentar ya, karena saya agak lupa juga musculus apa namanya. Tapi kalau tidak salah itu. Nah, kemudian di bagian anterior juga teman-teman dilihat, atau ya kalau misalnya kita lihat jantung seperti ini, maka ini disebut dengan vena cava superior yang membawa darah kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh bagian atas, dan ini adalah vena cava inferior ya. Kemudian ini ada aorta ascendent, arcus aorta dan aorta descendent ya. Kemudian setelah itu di sini juga ada truncus pulmonalis yang nantinya akan menjadi arteri pulmonalis kiri dan kanan ya. Kalau ini yang untuk yang ke kanan dan ini untuk yang ke kiri gitu. Artinya ke paru-paru kanan dan ke paru-paru kiri. Oke, selanjutnya adalah lapisan dari bukan lapisan ya. Selanjutnya adalah arterinya. Nah, ini di bagian anterior itu ada namanya arteri. Nah, disebut dengan arteri coronaria sinistra. Ya, arteri coronaria sinistra. Kemudian bagian-bagian yang kecilnya itu disebut dengan ramus. Maka disebut yang anterior ini disebut dengan ramus interventricularis anterior. Oke. Nah, dia itu berada pada sulcus interventricularis anterior. Nah, untuk ke bagian sampingnya ya, ke bagian samping itu juga punya arteri ya. Ini juga ada arteri ya. Saya klik. Ini nama arterinya adalah arteri circumflex atau LCX yang teman-teman kenal itu sebagai left circumflex ya. Nah, itu juga merupakan bagian dari percabangan dari left anterior descendant ya. Kemudian ini disebut dengan right coronary artery. Nah, ini yang disebut dengan RCA ya. Ini right coronary artery. Dia akan menjalar atau menjalar lah ya di sulcus coronarius sampai ke dorsal lah ya, sampai ke dorsal, sampai ke belakang, sampai ke posterior sini yang menjalar ke sini ya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini nih biar kelihatan. Nah, ini ada arteri juga di sini. Nah, ini disebut dengan arteri coronaria dextra, tapi ramusnya itu adalah ramus interventricularis posterior. Nah, ini ramus interventricularis posterior. Nah, jadi selain arteri, dia juga punya vena-vena ya, vena-vena yang ada di jantung. Vena apa aja? Kalau misalkan yang saya klik, ini disebut dengan vena cardiaca magna atau vena cordis magna ya. Vena cordis magna itu dia berjalan di sulcus interventricularis anterior bersamaan dengan arteri coronaria sinistra. Sedangkan yang selanjutnya di bagian dorsalnya, atau di bagian posteriornya, ini ada namanya vena. Nah, ini disebut dengan vena cordis media, dan yang di bagian samping sebelah sini itu disebut dengan vena cordis farva yang nanti akan menjalar ke belakang sini menuju ke sinus coronarius yang nanti akan masuk dan keluar melewati atau menuju ke dalam atrium. Jadi itu terkait pembuluh-pembuluh darah yang ada di jantung. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam atriumnya ya. Kita akan masuk ke dalam atrium. Oh iya, di sini juga teman-teman sekalian. Nah, ini yang warna kayak warna apa sini ya? Ya putih-putih gini lah ya. Nah, ini adalah nervus yang mempersarapi jantung. Nah, ini disebut dengan nervus phrenicus, dan kemudian ini adalah nervus vagus ya. Nervus vagus itu adalah salah satu nervus kranial. Kemudian ini adalah nervus phrenicus yang sebelah
kanan ya, sorry, sebelah kiri ya. Yang tadi nervus phreniticus yang sebelah kanan itu. Oke. Nah, itu adalah nervus yang mempersarapi dari jantung ya. Kita seleksi dulu. Nah, setelah itu kita akan masuk ke dalam atrium dextra ya, atrium kanan. Sebetulnya di arteri ini banyak ramus-ramusnya ya teman-teman, cuman saya akan persingkat aja ya untuk mempersingkat waktu aja. Saya akan masuk ke dalam atrium dextra ya, atau atrium kanan. Nah, sebetulnya di atrium dextra itu ada beberapa ostium atau pintu masuk jalan darah untuk masuk ke dalam atriumnya itu. Yang ini disebut dengan ostium vena cava superior dan ini disebut dengan ostium vena cava inferior. Kemudian ada juga di sini ada ostium sinus coronarius yang artinya yang darah-darah yang memperdarahi si jantung itu akan masuk dan keluar akan masuk dan keluar di atrium kanan seperti nah ini dia yang disebut dengan sinus coronarius. Nah, ada lagi sebetulnya yang satunya lagi. Nah, ini bisa juga dibilang biasanya di area septalis ini ya, ada septum interatria. Nah, itu disebut dengan foramina venarum minimarum, berasal dari vena cordis minimae. Nah, jadi ada 4 ostium darah, 4 ostium tempat masuknya darah ke atrium kanan. Ya, untuk itu maka dilanjut ke bawahnya, yaitu kalau kita lihat teman-teman sekalian, nah ini adalah cuspis atau ini adalah cuspis ataupun katup ya. Ini disebut dengan katup trikuspid. Kenapa tri? Karena ada 3 ya, 1, ada 2, ada 3 ya. Jadi ada 3 cuspis. Jadi ini disebut dengan yang saya klik disebut dengan cuspis posterior, ini disebut dengan cuspis anterior, dan ini disebut dengan cuspis septal. Dan cuspis itu dia itu terikat di annulus fibrosus yang ada di atrium dextra ya, yang berada di septum interatrio-ventricularis dextra. Nah, selanjutnya kita akan melihat ke bagian ventricle. Kalau misalkan saya buka gini ventricle-nya, maka akan terlihat seperti ini teman-teman sekalian. Pertama, saya akan gambar dulu ini ya. Ini disebut dengan myocardium. Inilah yang disebut dengan otot-otot jantung. Coba perhatikan ya, otot-otot jantung ini. Ternyata yang sebelah kiri itu lebih tebal daripada yang sebelah kanan. Kenapa seperti itu? Dilihat dari fungsinya ya. Ini adalah bukti kekuasaan Allah juga ya teman-teman sekalian, bahwa Allah itu sudah menciptakan sedemikian rupa kepada tubuh manusia dengan begitu canggih dan begitu detailnya, sehingga bentuk atau besarnya atau tebalnya miokardium itu sampai seperti itunya gitu loh. Kenapa bisa tebal sebelah kiri? Karena fungsi dari sebelah kiri itu adalah memompa ke seluruh tubuh, sedangkan yang kanan itu hanya memompa ke paru-paru aja gitu loh ya. Jadi tugasnya memang lebih berat yang sebelah kiri atau lebih besar ya. Nah, untuk selanjutnya selain dari miokardium atau bagian lapisan jantung yang miokardium itu, di bagian endokardiumnya atau kita masuk ke bagian lapisan dalamnya. Nah, ini tadi yang kita lihat ini adalah kuspisnya. Oke, ini adalah kuspis atau katup jantung trikuspidalis itu ya. Ini adalah kuspisnya, dan ternyata kuspis itu dia punya suatu benang yang mengikat kuspis itu sehingga paten gitu. Artinya paten itu dia tidak naik turun ke atrium ke dextra, tapi dia akan tertahan gitu dia. Nah, ini punya yang namanya benang disebut dengan chordae tendinea, dan setiap chordae tendinea itu dia akan terikat di suatu musculus disebut dengan musculus papillaris yang terbagi menjadi 3. Yang ini yang saya klik disebut dengan musculus papillaris anterior, kemudian itu yang sebelah belakang disebut dengan musculus papillaris posterior, dan ini disebut dengan musculus papillaris septalis. Kenapa disebut dengan septal? Karena ini merupakan septum ya. Ini merupakan septum interventricularis, jadi merupakan pembatas antar ventricle, maka disebut dengan musculus papillaris septalis gitu loh ya. Nah, kalau kita lihat juga ini itu merupakan lapisan dari endokardiumnya dari jantung di bagian ventricle. Nah, yang seperti bangunan-bangunan ya. Saya gambar dulu ya kalau misalkan teman-teman agak kurang jelas. Jadi ini itu kan kayak bangunan-bangunan gitulah ya. Ini kayak bangunan-bangunan.
kayak ya mungkin semacam anyaman ya, semacam anyaman. Ini disebut dengan trabecula carnae ya. Trabecula carnae. Oke, kita clear drawing dulu ya semuanya biar jelas. Nah, selanjutnya itu terkait ventricle dextra ya. Ada apa aja ya, ada itu di ventricle dextra. Sebetulnya ada lagi, cuman karena ini anatominya, gambarnya ini terbatas dan tidak bisa dijelaskan secara detail banget gitu loh. Nah, kemudian ini teman-teman sekalian selain itu, si darah itu kan nanti akan masuk ke dalam paru-paru melewati trunkus pulmonalis. Nah, ternyata si trunkus pulmonalis itu dia punya yang namanya kuspis juga. Nah, ini disebut dengan katup ya, semilunaris pulmonalis ya, semilunaris pulmonalis. Nah, dia punya 3 kuspis yang ini disebut dengan atau 3 valvula yang disebut dengan valvula valvula similaris dextra, kemudian ini disebut dengan valvula sinistra, dan ini disebut dengan valvula similaris anterior. Jadi ada dextra ya, ada kanan, ada kiri, dan bagian depan. Jadi ada 3 valvula, dan 3 valvula itu disebut dengan semilunaris pulmonalis ya. Nah, ini nanti akan masuk dalam trunkus pulmonalis dan akan lanjut menjadi arteri pulmonalis ke kiri dan ke kanan. Ya, ini membawa darah kotor. Jadi salah satu arteri yang membawa darah kotor itu ini gitu loh ya. Nah, selanjutnya darah itu akan mengalami difusi. Difusinya itu ada di sini nih teman-teman sekalian. Nah, ini nanti akan terjadi difusi di area paru-paru situ ya. Yang nantinya si arteriol ketemu dengan venul, jadilah itu kapiler yang nanti akan terjadi difusi oksigen karbon dioksida. Nanti darah-darah tersebut akan dibawa oleh siapa? Oleh 4 vena pulmonalis. Nah, kalau dari kanan, nah ini disebut dengan vena pulmonalis superior, ini disebut dengan vena pulmonalis inferior, ini tapi yang dextra ya. Nah, ini juga sama vena pulmonalis superior, dan ini yang inferiornya tapi yang sinistra, yang nantinya akan masuk ke dalam vena pulmonalis sinistra dan dextra, yang nantinya akan masuk ke dalam atrium sinistra atau atrium kiri. Jadi di atrium sinistra itu tentunya punya 4 ostium dari kanan dan kiri bagian paru-paru. Kalau kita perhatikan memang yang ke arah kanan itu dia venanya itu lebih panjang ya, karena memang letak jantung itu kan lebih ke kiri gitu loh. Oke, nah itu terkait vena pulmonalis. Atrium sinistra pada dasarnya sama kayak atrium dextra, cuma perbedaan ostium aja gitu loh ya. Jadi di situ juga ada trabecula, ada auricula sinistra. Kalau yang di kanan kan ada auricula dextra. Nah, selanjutnya ini yang saya akan seleksi dulu untuk yang nah kemudian kalau lihat di yang ventricle sinistra itu katupnya itu ada 2, makanya disebut dengan B. Oke, kita lihat di bagian atas ya. Atriumnya kita seleksi dulu biar hilang ya. Nah, ini juga kita seleksi dulu ya karena sudah dijelasin. Nah, kita lihat seperti ini. Kita lihat. Nah, ini adalah bagian dalam dari atrium kiri. Jadi kalau misalkan kita lihat sama, dia juga punya namanya annulus fibrosus. Nah, tapi kalau kita lihat dia itu punya 2 kuspis, 1 kuspis bagian anterior, 1 kuspis bagian posterior. Kita sekarang lihat bagian bawah. Nah, ini adalah kuspis anterior, ini adalah kuspis posterior. Artinya dia punya 2, makanya disebut dengan B. Sedangkan lihat yang ini 1, 2, 3, makanya disebut dengan 3. Kalau ini disebut 1, 2, makanya disebut dengan B. Nah, dia juga punya benang-benang, disebut dengan chordae tendineat. Cuman karena dia punya 2 kuspis, juga dia punya 2 musculus papillaris, yaitu musculus papillaris anterior dan musculus papillaris posterior. Tapi dia nggak punya musculus papillaris septalis gitu loh ya. Nah, itu terkait musculus papillaris. Nah, kemudian juga punya lapisan atau bangunan-bangunan yang berbentuk seperti anyaman. Kalau saya bilang itu disebut dengan trabecula carnae-nya, sama ya. Kemudian setelah itu yaitulah kalau kita lihat miokardiumnya itu lebih tebal daripada yang kiri. Nah, itu terkait bagian-bagian jantung ya. Kemudian kita masuk ke area ini sistem konduktarialnya, sistem konduksi ya. Sistem konduksi jantung. Oh ya, sebelum itu ada yang kelewat ya, sorry. Nah, sebelum itu dari yang si
ventricle kiri ya, ventricle sinistra. Tuh lihat di situ kalau saya akan buat gambar ya. Saya akan buat gambar. Nah, ini teman-teman sekalian, ini itu adalah semilunaris aorta gitu. Dia juga punya 4 valvula. Nah, valvula ini disebut dengan valvula semilunaris dextra atau aorta ya, yang ini. Kemudian yang ini valvula posterior, kemudian ini valvula sinistra. Jadi ada dextra, sinistra, kemudian posterior. Nah, ini adalah valvula-valvula yang merupakan semilunaris aorta yang nantinya akan masuk ya. Akan masuk dan keluar menuju sini, menuju aorta ascendant, arcus aorta dan aorta descendant. Serta di sini dia punya yang namanya, saya akan fading dulu yang ini ya. Saya akan seleksi dulu yang lapisan jantungnya. Nah, kalau kita lihat drawingnya saya akan hapus ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman coba perhatikan. Nah, ini itu ya, ini itu disebut dengan semilunaris aorta. Ini disebut dengan sinus aorta. Nah, ini disebut dengan sinus aorta. Artinya, inilah yang nanti akan menjadi arteri koroner. Tuh kan, ini adalah cabang-cabang arteri koroner loh, ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi arteri koroner gitu loh. Nah, ini sinus aorta juga sama. Oke ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nanti yang aorta-aorta itu yang ke atas ya, yang ke bawah itu jadi aorta ascendant ya, nantinya akan ke aorta abdominalis. Sedangkan untuk yang ke atas, arterinya itu akan masuk dalam arteri carotis communis ya. Arteri carotis communis. Nanti untuk arteri, nanti akan arteri dan vena dalam tubuh bagian atas mungkin saya akan menjelaskan secara terpisah dulu ya. Sekarang kita akan masuk ke area konduksi jantung. Oke, saya akan seleksi dulu yang arteri-arterinya supaya tidak bingung ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ya. Nah, kalau misalkan kita lihat teman-teman sekalian, ini adalah konduksi dari jantung ya. Ini udah saya lucutin ya itunya ya. Jantungnya ya. Ini adalah tinggal konduksinya aja. Oke. Nah, inilah yang dimaksud dengan S-anud. Yang menghantarkan impuls listrik sebesar 60-100 kali per menit, yang nantinya, nah ini menarik nih, nantinya dia akan bercabang menjadi internodal. Ada 3 internodal yang ada di atrium kanan, yaitu ada internodal, yang ini disebut, nah ini disebut dengan anterior internodal, ini disebut dengan media internodal, dan yang ini disebut dengan posterior internodal. Bagaimana dengan atrium kiri? Yang atrium kiri dia punya yang namanya dia yang ke atrium kiri itu dia punya yang namanya bandel Brahman itu loh ya, bandel Brahman. Dari S-anud kemudian internodus itu dari ketiga internodal dia akan masuk ke dalam AV-nud yang menghantarkan impuls 40-60 kali per menit ya. Kemudian dia akan menjulur lagi menjadi bundle of His, kemudian dia akan bercabang 2 menjadi left bundle branch, kemudian ini adalah right bundle branch, yang nanti bundle branch itu akan bercabang lagi menjadi Purkinje fibers atau serabut-serabut Purkinje yang nanti akan menjalar di area ventricle jantung kiri dan kanan. Ya, biasanya serabut Purkinje itu 20-40 kali per menit ya untuk sistem konduksinya begitu. Nah, saya kira teman-teman sekalian ini sudah saya buat anatomi dari jantungnya itu sendiri ya. Mungkin untuk video selanjutnya insya Allah ya saya akan jelaskan mengenai sistem peredaran darah pulmo, sistem peredaran darah sistemik, kemudian sistem sirkulasi wilisi yang ada di otak, dan vena arteri yang dari area neck head ya, dari area leher ke kepala ya. Ini kan banyak ya. Oke, mungkin seperti dulu untuk video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.